cuma mau kasih ingat, batas pembayaran untuk baju angkatan itu tinggal sebentar lagi. Jadi bagi kalian yang mau bayar, bisa via kris, bisa juga via cash. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, tadi tim mem sempat dengar ada mau bayar apa? Bayar baju angkatan. Pakai kris. Oh, bisa pakai kris ya? Keren ya? Kalau sudah menggunakan pakai kris, oke. Jadi ini masuk langsung di rekening OSIS SMA Negeri 3 Gorontalo, luar biasa. Jadi sebagai info juga, kita sudah 2 tahun berturut-turut SMA Negeri 3 Gorontalo itu didaulat sebagai sekolah terkris. Dan alhamdulillah, selain pembayaran di kantin, ternyata transaksi kalian juga, baik itu mau beli kaos angkatan atau pembayaran yang lain-lain, ternyata sudah pakai kris juga, dan itu sangat saya apresiasi. Terima kasih untuk bagaimana kalian terus menggalakkan kris di SMA Negeri 3 Gorontalo. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini saya kan ada permintaan jam khusus untuk pembelajaran Cinta Bangga Paham Rupiah, atau yang sering kita kenal dengan CBP Rupiah. Masih ingat jargonnya CBP Rupiah kan? Masih. Saya tes dulu. CBP Rupiah, Cinta Bangga Paham Rupiah. Oke, hari ini adalah segmen khusus untuk CBP Rupiah, dan saya akan menginformasikan tentang bagaimana itu CBP Rupiah, atau bagaimana kalian sebagai agen-agen yang akan nantinya untuk terus mensosialisasikan CBP Rupiah itu bukan hanya di sekolah, tapi juga bisa di lingkungan keluarga ataupun di rumah, dan juga dengan teman-teman kalian. Bisa kan? Bisa. Nah, kalau bicara tentang CBP Rupiah, sebenarnya setiap hari kita selalu menggunakan uang. Tapi yang jadi pertanyaan kemudian adalah, apakah kita sudah mencintai rupiah itu sendiri? Menurut kalian, kalian cinta tidak terhadap rupiah? Cinta. Rupiah yang seperti apa yang kalian cinta? Yang 1.000 rupiah atau yang 100.000 rupiah? Ingat ya, rupiah itu tidak hanya sekedar kalian lihat, oh 100.000, yang 1.000 rupiah, kemudian kalian hanya memilih yang 100.000. Bukan hanya dilihat dari angkanya, tapi setiap rupiah itu punya nilai yang bermakna. Jadi kalian jangan terlalu materialistis, kemudian yang 100.000 oke, yang 1.000 jangan. Nah, ini yang kebiasaan kalian setiap hari. Kalau ada yang menemukan uang 200 rupiah, itu paling banyak tidak diambil. Cuma 200 rupiah. Coba kalau yang ditemukan 100.000, pasti kalau yang 100.000 langsung diambil kan? Iya. Nah, itu berarti kalian belum terlalu cinta terhadap rupiah. Kalian masih memilih-milih. Ingat ya, setiap rupiah itu punya nilai, dan setiap rupiah itu dibuat dengan berbagai macam berbagai macam perjuangan. Entah itu, kalau misalnya kita lihat kan desain rupiahnya itu kan beda-beda, baik itu yang kertas maupun yang uang logam. Kalau di uang kertas dari 1.000 rupiah sampai dengan 10.000 ataupun 100.000, itu pasti kalian melihat beda-beda pahlawan-pahlawan yang di dalamnya. Kalian punya uang sekarang kan? Kalian bawa uang kan? Bisa dikeluarkan. Saya tidak mau ambil ya, tapi saya mau cek seperti apa kalian memperlakukan rupiah itu sendiri. Nah, ada yang pegang uang kertasnya masih bagus, ada yang sudah lusuh, atau ada yang menggunakan dompet, atau ada yang dikeluarkan dari kantong. Sekarang kalian yang ada yang sudah lusuh uangnya di sini? Ada. Ya. Itu lusuhnya itu kenapa disimpan di dompet atau di kantong? Di kantong. Nah, kalau misalnya uangnya sudah lusuh, itu akan mudah sobek. Kalau uang sobek diterima atau tidak? Tidak diterima. Jadi tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa diedarkan lagi. Nah, kalau misalnya uang itu kita jaga, kita cintai, kita rawat, maka dia akan panjang umurnya. Bisa digunakan lama kan? Tapi kalau uangnya kita tidak cinta, dia sudah sobek, dia sudah basah, sudah dicoret-coret, itu kan tidak akan panjang umurnya karena tidak layak edar lagi.
Nah, ini saya lihat kalian juga menggunakan dompet. Coba diangkat dompetnya. Nah, dompetnya lucu-lucu. Ada yang mahal saya lihat, tapi rata-rata dompet kalian tidak cinta rupiah. Tahu alasannya kenapa saya bilang tidak cinta rupiah? Tidak. Nah, beda kan kalau dompet saya ini cinta rupiah. Kenapa cinta rupiah? Bukan karena banyak rupiahnya, tidak. Tapi uang yang tersimpan di dompet itu tidak terlipat. Kalau yang ini dia terlipat kan? Ya. Nah, dia terlipat. Nah, kalau uang yang sudah terlipat, dia pasti akan mudah sobek. Jadi itu masuk dalam kategori tidak cinta rupiah, karena kita bisa membuat dompet ini bisa membuat uang itu lusuh dan mudah sobek. Jadi mulai dari gerakan yang paling kecil, yaitu dengan mencintai rupiah, itu dengan menyimpan uang secara baik dan aman. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran pagi hari ini, dan kita awali dengan pertanyaan, apa itu CBP rupiah? Masih ingat kan apa itu CBP rupiah? Cinta, bangga, paham, rupiah. Seperti apa itu cinta? Seperti apa itu bangga? Dan seperti apa itu paham? Ada yang bisa? Ada? Ayo dari kalian ada? Nah, kalau misalnya belum bisa, di sini. Yang pertama cinta. Kalau cinta itu bagaimana? Menyayangi, menjaga, merawat. Kalau kita cinta kepada orang tua, kita sayang, kita jaga, kita rawat orang tua kita, iya kan? Sama. Seperti itu juga rupiah. Kita harus menyayangi rupiah, kita harus menjaga rupiah, dan kita harus merawat rupiah itu sendiri. Nah, di cinta kita bisa mengenali karakteristik uang rupiah itu sendiri. Bagaimana kita mengenali? Yaitu dengan 3D. Apa 3D? Nah, kita lihat-lihat dulu ini uang palsu atau tidak, kita terawat, kita raba, dan kita pastikan benar-benar ini uang asli atau palsu. Yang berikut, memperlakukan rupiah secara tepat. Artinya, kita memperlakukan rupiah itu sebagaimana mestinya. Rupiah sebagai alat tukar yang sah. Berarti kita berbelanja menggunakan rupiah. Nah, kalau dulu mungkin dalam pelajaran sejarah kita mengenal yang namanya sistem barter, barang tukar barang. Nah, kalau sekarang di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia, kita menggunakan rupiah sebagai alat tukar yang sah. Jadi semua wilayah di Indonesia tanpa terkecuali 38 provinsi itu menggunakan rupiah sebagai alat tukar yang sah. Yang berikut adalah menjaga diri dari peredaran uang palsu. Jadi kalau misalnya dari 3D tadi kita sudah paham betul apa yang bagaimana itu dilihat, diraba, dan diterawang, insya Allah kita akan terhindar dari peredaran uang palsu. Kalau sekarang kan itu banyak sekali ya uang palsu yang beredar di masyarakat, sehingga kita masyarakat perlu tahu seperti apa karakteristik uang itu, seperti apa model uang yang asli dan yang palsu. Paham ya? Paham. Yang berikut, setelah cinta, yang kedua apa? Bangga. Nah, yang bagaimana itu bangga? Di sini bangga itu adalah memahami rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam pembayaran itu, baik itu di toko, di pasar tradisional atau di pasar modern, kita harus menggunakan rupiah sebagai alat tukar yang sah. Nah, yang kedua ada mengakui rupiah sebagai simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengakui rupiah sebagai simbol kedaulatan itu ditandai dengan kalian lihat desain rupiahnya. Desain rupiah itu tidak sembarangan, penuh ketelitian, penuh kehati-hatian, dan desain dengan penuh cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada tanah air. Kalian bisa lihat di rupiah kan?
di situ ada, ini kan berbeda-beda mata uang yang kita gunakan. Kalau di saya ini edisi khusus 75.000, yaitu dicetak khusus memperingati ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75. Dan ini kenapa saya simpan? Karena saya berbangga diri karena Provinsi Gorontalo itu masuk di sini. Ada kan desain yang anak laki-laki yang menggunakan pakaian adat Gorontalo, dia menggunakan mahkota. Jadi kalian itu bisa melihat cinta, dari wujud cinta terhadap rupiah, bangga terhadap rupiah, paham terhadap rupiah. Itu kita bisa mengenali uang ini, dan kita mempelajari rupiah ini bukan hanya semata bahwa ini merupakan alat tukar. Rupiah juga kita bisa mempelajari, melalui rupiah kita juga bisa mempelajari tentang bagaimana keanekaragaman yang ada di Indonesia. Di setiap desain mata uang di rupiah ini berbeda-beda kan, ada tarian-tarian daerah, kemudian ada gambar para pahlawan, ada simbol burung garuda di sini. Jadi semuanya menggambarkan tentang bagaimana kita mencintai, kemudian bangga terhadap Indonesia dan paham terhadap rupiah itu sendiri. Paham ya? Yang ketiga, tahu yang ketiga apa? Paham. Di paham rupiah adalah bentuk literasi keuangan yang krusial, ini membantu masyarakat mengambil keputusan finansial. Di sini juga ada bagaimana memahami peran rupiah dalam peredaran uang, kemudian memahami fungsi rupiah sebagai alat penyimpan nilai, dan yang ketiga adalah memahami stabilitas ekonomi. Nah, adik-adik sekalian, dalam cinta bangga rupiah jangan hanya melihat berapa jumlah rupiah itu, karena ingat, setiap rupiah berapapun nilainya itu memiliki makna nilai yang sangat-sangat tinggi. Ingat, setiap rupiah didesain dengan penuh cinta, penuh kebanggaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Olehnya, melalui kita semua, melalui kalian generasi muda, Indonesia punya harapan besar untuk bagaimana tetap mensosialisasikan menggunakan rupiah dalam setiap kegiatan, misalnya transaksi, entah itu transaksi secara cash, misalnya tadi kan model pembayaran uang angkatan uang kaos angkatan, ada yang cash atau ada yang kris. Penggunaan kris juga, kalian harus tahu, penggunaan kris ini juga sangat aman. Kita tidak lagi membawa rupiah kan, tapi kita bisa menyimpan uang kita dalam bentuk dompet digital. Jadi kita akan tidak terlalu sulit, misalnya mau ke toko mana atau mau beli apa, kita tinggal scan krisnya. Jadi gampang ya. Dan saya berharap di setiap transaksi kalian di sekolah atau di rumah, misalnya di kantin dengan orang tua, kalian juga harus terus mensosialisasikan, menggalakkan gerakan cinta bangga paham rupiah, baik itu kepada adik-adik kalian, kepada orang tua, keluarga, dan halayak ramai. Bisa kan? Bisa. Saya berharap generasi ataupun kalian bisa menjadi generasi penerus. Ingat, di Semantik itu ada komunitas karismatik, komunitas karismatik, dan itu akan tetap terus kita galakan, dan kita akan mempertahankan terus predikat sekolah terkris. Ada pertanyaan setelah ini? Tidak ada? Kalian sudah paham kan yang bagaimana cinta bangga paham rupiah kan? Kalian sudah siap menjadi agen karismatik? Siap. Saya berharap kita akan menjadi agen karismatik yang terus mensosialisasikan cinta bangga paham rupiah dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Dan saya juga berharap karismatik akan terus jaya, akan terus bergerak, dan selalu melahirkan inovasi-inovasi baru, terutama untuk terus mencintai, membanggakan Indonesia kita, terutama dalam mencintai rupiah itu sendiri. Oke ya? Mungkin hari ini kegiatan pembelajaran kita tentang cinta bangga paham rupiah saya cukupkan sampai di sini. Kalau misalnya ada hal yang ingin kalian tanyakan terkait CBP rupiah, saya siap kapan saja. Dan kalaupun kalian ingin bersama-sama dengan saya menjadi penggerak
rupiah, mari saya akan ajak kita semua, kalian semua untuk terus mensosialisasikan cinta bangga paham rupiah. Oke, CBP rupiah, cinta bangga paham rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.